Alhamdulillah Rabbil Alamin da'ima al-afdal azim al-nawal salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin maula bilal badr al-talal wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tepat malam ke-19 dari bulan Ramadan. Insyaallah kami akan membahas berkenaan dengan tadabbur di juz ke-19, di mana juz ke-19 terdiri atas surat Al-Furqan, surat Asy-Syu'ara, dan sebagian kecil daripada surat An-Naml. Surat Asy-Syu'ara banyak membahas berkenaan dengan strategi berdakwah atau tools media dalam berdakwah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman mampu mendatangkan kerajaan dari Ratu Bilqis yang berada di Sabah, kota Yaman, ke Palestina, yang jarak antara Palestina dengan kota Yaman pada saat itu adalah 2000 km. Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala ya ayyuhal malu ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin." Siapa di antara kalian yang dapat mendatangkan Ratu Bilqis ini setelah sebelumnya dilaporkan oleh burung hudhud? Sesungguhnya aku melihat ada satu kerajaan besar yang mereka menyembah benda-benda di langit. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman menulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa yang pertama kali menyebut Bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman. Dalam surat tersebut Nabi Sulaiman menyuruh mereka untuk menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman. Artinya Nabi Sulaiman menggunakan powernya, menggunakan kekuatannya, menggunakan kerajaannya, jabatannya sebagai media dakwah. Tandanya dakwah itu bisa ditopang melalui jalur harta, melalui jalur jabatan, melalui jalur ketenaran. Sebagaimana itu menjadi tools juga menjadi dakwah sekaligus menjadi fitnah. Maka ketika Anda menjabat sebagai posisi strategis dalam perusahaan yang bisa membawahi bawahan, maka ajaklah bawahan Anda untuk taat kepada Allah, karena Anda akan dipertanggungjawabkan atas jabatan yang Anda miliki. Kemudian ada di antara daripada jin ifrit yang mengatakan, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata jin dari golongan ifrit atau ifrit dari golongan jin berkata, "Wahai Sulaiman, aku dapat mendatangkan kerajaan dari Ratu Bilqis ke tempatmu sebelum kau berdiri. Sesungguhnya aku ini kuat." Di antara kelebihan Nabi Sulaiman adalah dia mampu menguasai elemen daripada makhluk hidup, daripada jin, hewan-hewan, sebagaimana doanya Nabi Sulaiman, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Maka Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan-hewan sekaligus mampu menguasai dan memerintahkan mereka. Akhirnya ada di antara satu orang manusia yang taat kepada Allah. Konon ini adalah wali Allah. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Aku dapat mendatangkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum kau berkedip. Artinya jin ifrit kalah kemampuannya dengan seorang wali ini. Manusia hari yang biasa. Menurut ahli tafsir namanya Asif. Dia dapat berdoa kepada Allah untuk mendatangkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Barulah ketika pada saat itu Nabi Sulaiman mengatakan, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ketika melihat terjadi berpindah seketika kerajaan yang sangat besar dari Yaman ke kota Palestina dalam satu kedipan mata, yang itu jaraknya adalah 2000 km. Pada saat itu Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah hasil karunia Tuhanku. Dia tidak menyandarkan ini karena kemampuanku, ini karena intelektualitasku, ini karena IQ-ku yang tinggi. Tidak. Dia tahu bahwa akan ada seorang manusia yang berkata, qala innama utituhu 'ala 'ilmin indi, yaitu Qarun. Qarun menyandarkan kekayaannya atas dasar dirinya, kemampuannya. Ini karena kerja keras saya selama ini. Tapi tidak dengan Nabi Sulaiman. Dia menyandarkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya kepada Allah langsung yang menciptakan kenikmatan tersebut. Oleh karenanya, tatkala ada produktivitas tercapai di perusahaan ini, jangan pernah sekali-kali katakan ini semua karena kerja keras kita selama ini. Tapi dahulukanlah Allah. Ini semua berkat rahmat Allah. Sebagaimana dahulu Presiden Soekarno ketika memerdekakan negara kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Didahului atas berkat rahmat Allah. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan Allah yang menolongnya,
negara ini tidak akan merdeka. Begitu pula kemampuan Anda yang Allah berikan kepada Anda. Juga Anda bisa bekerja di PAMA yang menjadi impian dari beribu-ribu orang di luar sana. Ini pun bukan karena IQ Anda yang tinggi, bukan karena kerja keras Anda selama ini, bukan. Itu nomor terakhir. Karena betapa banyak orang yang kerja keras di luar sana tapi tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tandanya bukan kerja keras mereka yang diandalkan, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua kemudahan. Bukan karena kita yang kuat, tapi karena Allah yang mempermudah. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena doa-doa ibu kita yang tidak berhenti-henti mendoakan kita. Semoga setiap kali ada pencapaian dalam hidup kita, jangan pernah sandarkan kepada diri kita, tapi sandarkan kepada Allah. Ini pertama karena Allah, taufik daripada Allah. Seorang itu keimanannya dan tauhidnya terlihat dari cara bicaranya. Kalau dia mengatakan ini semua hasil kerja kerasku selama ini, berarti dia nihil dalam pelajaran tauhidnya atau belum mengikuti kajian tauhid. Karena orang yang selalu menyandarkan diri kepada Allah setiap kali dapat kenikmatan, alhamdulillah atas taufik daripada Allah, saya dimudahkan membeli ini. Alhamdulillah setelah taufik daripada Allah, saya bisa naik jabatan ke posisi ini. Alhamdulillah setelah taufik daripada Allah, saya bisa haji dan umroh dan seterusnya. Sandarkan segala macam kenikmatan kepada Allah dan jangan sandarkan keburukan kepada Allah. Al khairu kulluhu biyadik wa syarru laysa ilaik. Kebaikan seluruh datang daripada Allah, sedangkan keburukan datang daripada kita sendiri. Itulah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita dapat memiliki tauhid yang kuat sehingga menjadi karyawan yang penuh dengan keimanan, ketakwaan dan ideal di sisi hamba dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.